ya tugasnya. Bagaimana nih kita itu bisa dipenjarakan di pasal 27B ayat 2. Ini unsurnya aja nggak masuk loh kayak gitu kan. Nah, bagaimana kita mencari unsur-unsur yang tidak masuk ini dengan mencari fakta-fakta hukum. Dan enaknya di PK ada enaknya ada nggak enaknya. Enaknya di PK kita dari titik nol, kita kupas, kita ulik dari syarat formil ketika si penyidik di tingkat penyelidikan, di tingkat penyidikan menyalahi kewenangannya. Itu bisa diulik di PK. Ya, kemudian ketika penuntutan kita bisa ulik di PK. Bagaimana bisa pasal 368 berubah menjadi pasal 369? Apakah jaksa melalui gelar perkara khusus menetapkan karena unsur 368-nya tidak terjadi? Kan ancaman dengan kekerasan pasal 368. Sementara pasal 369 ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Bagaimana tertibanya dari tangan penyidik ke tangan jaksa berubah pasal, sementara BAP yang sudah dibuat berdasarkan pasal 368. Makanya kalau teman-teman jeli di persidangan kemarin Jaka Sembung Bogolok kagak nyambung bro, ya kan? Orang yang ditanyakan tentang 368 kok di BAP berita acara pemeriksaan para saksi, namun kemudian dirubah oleh jaksa penuntut umum menjadi 368. Tapi BAP-nya tetap 369, 369, tapi BAP-nya tetap 368. Itulah yang bisa diulik di PK. Kemudian menemukan novum. Novum itu dicari dari unsur-unsur tiap pasal. Pasal 27B ayat 2 unsurnya ada 4. Ya, barang siapa ya melakukan pengancaman, pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Kemudian yang ketiga, memberikan sesuatu supaya agar orang memberikan sesuatu barang atau uang, ya kan? Yang keempat apa, baik? Baik. Halo, baik. Ya Kak, Ya, memberikan unsur pasal 27B. dengan cara yang Unsur pasal menguntungkan 27B dan atau merugikan. UITE otomatis. Apakah ada distribusi? Ya, ada distribusi atau transmisikan kalimat speak up tersebut. Atau jadi gini, yang saya temukan dari kemarin itu kan, di putusan PN itu kalimat speak up yaitu ketikan mail kepada DRG nih, Bay. Kalau kamu nggak kasih duit atau apalah gitu, kami akan speak up, itu doang, dan tidak ada pengancaman atau apapun. Tapi speak up ini tidak diuji kemarin di persidangan. Speak up ini kan bahasa Inggris dan blunder kalau dikatakan itu pengancaman. Harus ada ahli bahasa, tapi ahli bahasa yang menemukan secara forensik bahwa kalimat ini kalimat bahasa Inggris, tidak bisa diterjemahkan semena-mena ke dalam bahasa Indonesia, ya kan? Harus ahli yang betul-betul ahli, menemukan ahli linguistik ya, ahli linguistik baik secara tertulis maupun secara omongan apakah ini betul pengancaman atau bukan. Terus di putusan pengadilan tinggi itu nggak dipakai lagi, Bay. Di putusan pengadilan tinggi yang dipakai adalah ketika nih kita review produk jelek itu. Nah, yang dipakai di kasasi ini karena dia bertahan kepada putusan banding, artinya yang kita harus hancurkan unsurnya nih kita review jelek ini. Bagaimana menemukan novum? Yang paling utama di dalam peninjauan kembali adalah adanya jurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus suatu perkara bahwa perbuatan-perbuatan kita ini adalah sah secara hukum dan bukan melanggar hukum. Itu yang disebutnya novum. Orang kan pikir cari aja putusan 27B ayat 2 yang dimenangkan. Enggak begitu mainnya. Jadi kalau bicara putusan yang sudah ingkrah dan pasal 27B ini menang, itu bukannya putusan yang memenangkan 27B, tapi putusan-putusan yang kita breakdown di unsur-unsurnya. Jadi putusan yang bertentangan MA ini bisa 10, bisa cuma 2, bisa 4 gitu. Habis ini kita ulik lah ya PK-nya. Habis ini kita ulik setelah si Jesko balik lagi ke rumah. Soalnya dia lagi jalan. Siap Kak, siap Kak.
Lanjut Eh, Bang Bayo. Bareng Bang Bayo. Ultraman Hero. Ya, tadi begitu dapat dipahami dari Ibu Sil tadi ya. Jadi terkait dengan review jelek ini, kalau kita secara umum itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait review jelek ini. Jadi kalau kita lihat dari case ini, atas review jelek itu digiring adanya keuntungan, adanya keuntungan yang didapat sehingga dapat dituduhkan melanggar pasal tertentu, dalam hal ini pasal 27. Nah, sepanjang dia dapat membuktikan reviewnya itu adalah sebatas dia sebagai konsumen dan memberikan edukasi kepada konsumen, atau adanya suatu hal terlarang di dalam produk itu untuk diberitahukan kepada halayak ramai, itu tidak dapat dilakukan tindak pidana semestinya. Yang kedua, keuntungan yang dituduhkan atas review jelek itu, kalau dia dapat membuktikan adanya kesepakatan antar para pihak, nah itu semestinya dapat dipatahkan. Itu sih apanya, kesepakatan ini seperti apa bentuknya. Kan selama ini kan begitu Kak ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Nisa Diva. Kasil kemarin saya greget hakim tidak mau mutar videonya. Hakim berat sebelah sih. Lah memang sih kalau kita yang sering beracara ya, bersidang, itu ada hakim yang kayak gitu. Udahlah masukin aja ke Pleido, dia mau buru-buru, mau cepet-cepet sidangnya. Sementara bicara hukum acara pidana itu harus ada pembuktian material. Ya, artinya alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ya, apa yang disebut alat bukti? Di kasusnya Nikita kemarin di pengadilan negeri masih pakai kuhap lama. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa itu harus terang benderang, melebihi cahaya apapun. Tapi yang kita lihat sendiri, untuk meminta diputarkannya rekaman saja itu kudu perang, tapi perangnya, fightnya kurang mumpuni. Karena apa? Karena tidak menggunakan dasar hukum. Coba kalau ke hakimnya bilang begini, izin yang mulia majelis hakim, kami mintakan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan semua barang bukti yang ada di daftar kami ini. Ada 7 HP, ada 7 nomor HP, ada beberapa percakapan WhatsApp yang sudah ditranskripkan, ada lembaran kwitansi, ada lembaran macam-macam. Tolong yang mulia dikeluarkan. Harusnya dari awal sidang seperti itu. Karena setiap sidang itu barang bukti bentuknya barang ya. Itu bisa kita langsung uji, kita langsung periksa di persidangan. Misalnya HP warna-warni. Menurut si saksi korban HP-nya warna hitam. Izin yang mulia mohon diperlihatkan HP hitam itu. Barulah disuruhnya jaksa penuntut umum berdiri di depan yang mulia, pengacaranya juga nyamperin di depan mulia. Izin yang mulia, kami pinjam sebentar. Saksi korban, apakah betul ini adalah HP saksi korban? Katanya betul misalnya. Apakah dari HP ini rekaman itu berasal yang ada di flash disk ini? Dia bilang betul. Oke, yang mulia izin kami minta diputarkan rekaman yang ada di HP dan rekaman yang ada di video. Kayak gitu. Tapi sebelum itu kita minta syarat formilnya dulu. Syarat formilnya apa? Setiap benda-benda yang disita oleh pihak penyidik itu wajib memiliki syarat formil, yaitu surat. Yang pertama adalah SPSita, surat perintah penyitaan, kemudian BA-Sita, berita acara penyitaan, dan yang paling utama adalah penetapan pengadilan terhadap semua barang sitaan ini. Kalau syarat formilnya sudah terpenuhi, berarti semua barang-barang bukti ini sah untuk dihadirkan di muka sidang sebagai benda yang disita oleh pengadilan dan ditetapkan.
Kalau ternyata syarat formil ini tidak ada, semua barang bukti itu baik HP, flash disk, transkrip percakapan itu tidak bisa digunakan di pengadilan dan nilai pembuktiannya adalah 0. Namun sangat disayangkan sekali kemarin tidak ditanyakan itu. Ya. Tidak ditanyakan itu dan kemudian tidak minta diperlihatkan. Kalau hakimnya ngotot, udahlah taruh aja di pledoi, nanti kan kamu bisa di pledoi. Kamu harus ngotot. Ini sidang pidana yang mulia. Ini sidang pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya yang mulia. Dan sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mulia. Dan pasal 181, 183 menerangkan tidak boleh seorang hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa 2 alat bukti yang sah yang mulia. Dan tidak boleh hakim memiliki keyakinan ini suatu tindak pidana dan memiliki keyakinan bahwa si terdakwalah pelakunya yang mulia. Itu perintah undang-undang yang mulia. Dan pasal 181 yang mulia, kewajiban hakim untuk membuka semua barang bukti dan alat bukti di muka sidang. Izin yang mulia, ada kalimat kewajiban. Saya minta yang mulia memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuka semua barang bukti di muka sidang ini yang mulia. Mau ngomong apa hakimnya kalau begitu? Kan kemarin enggak. Pledoi, masukin aja pledoi, udah diem. Makanya kita sebagai pengacara selain harus punya nyali, juga harus punya ilmu. Kalau udah pakai dasar hukum pasal 183, pasal 181 di muka sidang, hakim akan nyerah, nggak bisa ngomong apa-apaan. Ada kata wajib soalnya. Kalau bicara wajib, hakim harus menjalankan hal tersebut. Begitu, teman-teman. Baik. Itulah profesi itu ya. Jadi tolong dihargai profesi, apapun profesinya. Jadi jangan menghina profesi seseorang karena ada keahlian-keahlian tertentu yang dapat diberikan kepada masyarakat. Seperti Ibu Renata, profesinya adalah TKW. Bagaimana cara mencuci piring yang baik? Tolong diberikan kami edukasi itu. Ya, Ibu Renata. Mungkin Nyonya Menir nggak tahu cara melipat baju yang bagus. Nah, kasih tahu gitu dong. Jadi apa yang dikatakan Kak Sil itu, itulah peristiwa, itulah kejadian di dalam persidangan itu. Karena yang di dalam persidangan itu semuanya manusia. Yang namanya manusia itu ada kepentingannya masing-masing, baik itu kepentingan terhadap dirinya sendiri, kepentingan untuk keluarganya, kepentingan tanggung jawab dia kepada Tuhannya. Nah, makanya ada undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang itulah yang harus menjadi koridor, yang harus menjadi acuan para penuntut, pembela, dan yang mengadilin. Kalau sudah di luar itu biasanya kriminalisasi namanya. Terkadang pembela ini juga tidak mengerti. Terkadang ya mungkin karena dia kurang pengalaman atau kurang membaca, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang tidak seharusnya lolos begitu saja. Nah, jadi banyak pengacara itu juga yang doktor, tapi pada prakteknya dia tidak memahami praktek itu seperti apa. Belum tentu juga seperti ini. Pengacara yang doktor itu dia selalu menjalani sarjananya itu, menjalani pendidikannya itu melalui menjadi akademisi. Nah, ketika dia menjadi akademisi, dia menjadi pengacara, belum banyak jam terbangnya, itu juga mempengaruhi ketika dia beracara. Begitu juga kebalikannya. Kak Sil ini pengacara yang banyak pengalaman juga,
Ketika dia nanti beracara di persidangan, dia akan membawa pengalamannya itu bersama dengan referensinya dia. Namun kalau dia disuruh menjadi dosen, belum tentu bisa. Nah, jadi pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting. Apa yang kakak bilang tadi itu betul semua. Ada kerancuan, ada yang perihal-perihal yang kita lihat tidak dilakukan di dalam sidang itu, gitu loh. Makanya kita mendorong semoga pengacaranya ini juga, Nikita juga mendapatkan titik terang untuk mengungkap tabir-tabir peristiwa ini. Karena jelas memang kalau kita lihat secara ini ya jelas, secara umum jelas. Ini ada apa? Kok bisa mereview dibilang itu pidana? Kok bisa dengan sukarela memberikan uang itu dikatakan pemerasan? Makanya harus dibuktikan sukarela memberi uang itu apa? Apakah ada mens rea sehingga diberikan uang itu? Apakah ada actus reusnya sehingga uang itu diberikan? Kan gitu ya Kak Silya. Oke, itu harus dibuktikan. Itu paling penting itu kalau menurut aku, Kak. Paling penting. Karena kalau mereview itu bisa kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan. Namun kalau terkait dengan penyerahan uang ini atas apa, itu yang harus dibuktikan. Itu sangat penting itu. Selama ini ada nggak tuh Kak dibuktikan nggak? Kalau kita lihat dari putusannya Kak, membuktikan perpindahan uang itu untuk apa gitu, kesepakatannya seperti apa. Nah, jadi kan gini kan, Bay. Kalau yang namanya di persidangan, ini kan masing-masing kekuatannya ada di dokumen kan, Bay. Nggak Iya, mungkin hakim punya daya mengingat berbulan-bulan sidang, ya kan? Jadi senjatanya JPU dan senjatanya pengacara itu sama. Kalau JPU punya surat dakwaan, surat tuntutan, dan replik. Sementara pengacara punya eksepsi, kemudian punya pledoi dan duplik. Nah, inilah yang menjadi pegangan hakim ketika mereka bersidang selesainya semua rangkaian pemeriksaan dan pengujian alat bukti sampai keterangan terdakwa yang terakhir kan gitu. Nah, di setiap sidang kemarin saya tidak melihat adanya interupsi yang menyatakan izin yang mulia bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan barang bukti yang saya mintakan, mohon dicatatkan di berita acara sidang hari ini terkait dengan ketidakmampuan jaksa untuk menghadirkan barang bukti yang mulia. Tolong catatkan. Karena apa? Berita acara sidang persidang baik itu punya lembarannya berita acara yang juga menjadi acuan hakim ketika bersidang selesainya keterangan terdakwa. Kan kemarin itu tidak ada interupsi seperti itu. Baik. iya. Inilah ya. Oke lah kita punya label semuanya pengacara lah. Ya kan, punya label, tapi masing-masing punya kekuatan skillnya. Ada yang skillnya perceraian artis, perceraian lah ya kan. Harta gono gini skillnya, hak asuh anak skillnya. Ada yang skillnya jago di perdata kan macam-macam ya. Perdata itu bisa tata usaha negara, perbuatan melawan hukum, wan prestasi, perceraian dan sebagainya. Itu perdata, gugat waris gitu. Ada yang skillnya memang pidana dan ini kita yang sedang kita bicarakan pidana. Jadi kalau tidak punya skill tentang pidana, apalagi tidak memahami hukum acara pidana, ya kasihan juga si kliennya, ya kan? Nah, kalau saya terus terang memang S1 saya itu pidana, S2 saya juga pidana. Jadi saya memang mengkhususkan diri saya kepada pidana, bukannya saya sotoy.
tapi ini berdasarkan keilmuan saya, berdasarkan literasi, berdasarkan analisis, berdasarkan penelitian semuanya gitu. Karena memang saya khususkan diri saya kepada hukum acara pidana gitu. Ya bayangkan aja S1 pidana, S2 pidana kan, jadi memang khusus gitu. Bahkan insya Allah jika ada rezeki dan usia panjang, saya mau ambil doktor ilmu hukum pidana. Itu jadi memang pidana kesukaan saya lah. Nah, pidana ini teman-teman sekalian dibagi dua. Ada yang namanya delik formil, ada yang namanya delik material. Kalau delik formil itu perbuatannya itu menurut undang-undang sudah terjadi dan salah ya. Contoh penipuan, penggelapan, UITE ya, itu namanya delik formil. Nah, kalau delik material ada korbannya, ada orang ya, seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, itu delik material. Jadi harus dibedakan antara delik formil dan delik material. Kalau delik formil lebih mudah karena bicaranya adalah dokumen juga, sama hampir mirip-mirip perdata. Cuman yang lebih sulitnya lagi pembuktian material ini. Contoh, katanya kalimat speak up itu berasal dari HP-nya si Mail kepada DRG. Apa yang harus dilakukan? Menguji dan memeriksa HP-nya DRG, menguji dan memeriksa HP-nya Mail. Betul gak perpindahan kalimat ini dari Mail ke DRG melalui apa? Melalui uji lab digital forensik. Kalau itu tidak pernah ada lab digital forensiknya, berarti kalimat speak up yang katanya berasal dari HP-nya Mail kepada DRG tidak pernah terjadi karena tidak pernah diuji lab. Bisa-bisa aja itu direkayasa nanti, ya kan? Makanya kalau bicara UITE itu harus lebih terang lagi, ya. Setiap benda yang kaitannya dengan elektronik seperti HP, flash disk, percakapan WhatsApp itu harus dibawa ke lab digital forensik, dan ahli ITE-nya punya lembaran itu. Lembaran ekstraksi data, ya, lembaran potongan-potongan video. Potongan video juga itu harus melalui lab digital forensik. Saya potong dulu ini 10 detik kalimat ini, 10 detik kalimat ini, namun ini merupakan rangkaian dari 1 jam itu. Nah, 1 jam itu dibuktikan dari HP yang merekam, itu harus dibuktikan. Kalau HP yang merekam saja tidak pernah dibuktikan dan diuji di pengadilan, bagaimana kita bisa percaya dengan flash disk yang ada? Makanya keduanya harus dibawa ke lab digital forensik. Disayangkan kemarin itu menurut kacamata hukum saya pembuktiannya nol. Seharusnya nih kita bebas, seharusnya. Kayak gitu. Saya meyakinin itu udah dilakukan pasti sama jaksa, Kak, sebelum dilakukan penuntutan, enggak, Kak? Udah dilakukan oleh sama penyidik sebelum itu. Baik, beginilah baik. Kita ini kan orang awam yang hanya bisa menonton di layar kaca, Iya, kaca betul. HP, layar kaca TV. Yang kita saksikan di muka sidang tidak pernah sekalipun daftar barang bukti itu dihadirkan di sidang. Seperti katanya ada 7 HP ada 2 flash disk warna abu-abu dan hitam, ini menurut catatan saya ya. Kemudian ada lembar kwitansi, ada bukti pengiriman dan sebagainya, tidak pernah dihadirkan di muka sidang. Di mejanya jaksa hanya ada tumpukan-tumpukan kertas seperti biasa yang tinggi-tinggi itu, berapa rim itu, tapi barang buktinya nggak pernah hadir. Bahkan uang 3,4 M sebagai barang bukti yang disita harusnya juga dihadirkan, harusnya loh. Ini kan kita nggak pernah lihat dari awal sidang sampai akhir sidang, tidak pernah dihadirkan. Dan jaksa ketawa-tawa di situ karena tidak pernah diminta dihadirkan. Ini yang namanya pengujian, pemeriksaan barang bukti, alat bukti termasuk barang bukti, itu harus dihadirkan, apalagi dengan adanya KUHP baru ini. Dulu barang bukti itu sama alat bukti digital elektronik masih blunder, masuknya ke alat bukti petunjuk kan. Apakah barang bukti ini masuk sebagai petunjuk? Apakah alat bukti digital elektronik ini masuk dalam petunjuk? Tapi dengan adanya KUHP baru pasal 235 ayat 1, itu berbeda lagi. Barang bukti, alat bukti digital elektronik masuk sebagai alat bukti yang mandiri. Tidak bisa lagi sembarangan kayak dulu. Masuk nggak nih ya? Masuk nggak nih ya? Kayak gitu nggak bisa. Ya, KUHP yang baru ini luar biasa. Barang bukti itu harus tegas. Bentuknya apa? Tolong, misalnya kotak rokok, kotaknya
warnanya apa, bentuknya seperti apa, berapa panjang, berapa lebar, berapa luas, terus ada berapa warna di dalamnya, apakah tulisannya bergradasi atau tidak, terus tulisannya seperti apa, huruf besar kecilnya betul apa enggak, seperti itu. Hari ini loh, hari ini lebih enak pengacara untuk membela kliennya, karena keluasan kita untuk mencari tahu dan mengujinya di sidang. Kamu melihat puntung rokok, kotak rokok ini dia lagi tergeletak atau dari jarak 5 meter, terus dia apakah tiduran kotak rokoknya, apakah berdiri dari samping, apakah berdiri dari depan, apakah tulisannya terbalik, itu harus diulik. Itu yang namanya bukti harus lebih terang daripada cahaya. Ya, tapi selama ini kita tidak diperlihatkan itu. Gue banyak banget ngomong, bikin kopi dulu. Baik, baik, baik. Kopinya pakai gula ya, Kak? Jangan nggak pakai gula. Ya, kalau kalian diam-diam aja di sini, turun aja kalian semua ya. Masih nyetir. Aduh, kocak ah. Turun aja kalian semua, kalian. Ya, turun aja kalian semua, weh. Naikkan Renata di sini biar rame. Ih, Ada kebun binatang keluar, Bang. Bundaku ini udah panen. bundaku ini. Udah ini. Aku ndak sanggup loh panggil nama dia. Aku ini loh Kak, kenapa? Apa itu? Bagus-bagus nama kemarin gantinya. Tah, Oh dia kan mau jualan. Apa itu tuh? Nama apa itu? iya nggak bagus Cuma kali namanya. seonggok mangga. Nama mangga itu. Iya. Kayaknya, tapi dia nggak berani naik. Oh dia takut. Ayolah naik, Bun. Geli kali aku manggil kamu, Bun. Tahu nggak tadi pas aku baru buka, yang bunda yang aslinya udah nongkrong ngeliatin room ini. Mana? Udah pergi? Sangat luar Iya biasa. tadi pagi pasti lihat dari luar, tapi dia pas masuk kelihatan. Ya, mulai sekarang kita bahas PK aja ya, buat bahas peninjauan kembali agar nih kita punya harapan dengan kita bahas-bahas, kan termasuk doa juga ya teman-teman ya. Iya. Betul, Kak. Tuh Kak, kita semangatin Niki Kak. Udahlah, Kak.